Generation gap atau jurang antar generasi itu adalah perbedaan pandangan antara dua generasi yang berbeda dalam menghadapi permasalahan hidup. Mungkin ini Bapak Ibu sudah tahu ya, generasi baby boomer itu lahirnya tahun 45 sampai 65. Generasi X itu 1965 sampai 1980. Generasi Y itu lahirnya 80 sampai 96. Milenial itu 96 sampai 2010, jadi lahirnya sekitar segitu. Kemudian yang terbaru adalah generasi Alpha itu 2010 sampai sekarang, mungkin berakhirnya 2025 nanti ya. Apa yang membedakan pemikiran-pemikiran di antara generasi ini itu yang akan membuat perbedaan dalam menyikapi sebuah perkembangan pendidikan ya. Saya lanjut ke slide berikutnya. Generation gap pada masa sekarang ya, itu adalah satu, terlalu banyak informasi. Perbedaan masa lalu, jadi zaman saya termasuk generation X ya. Saya bandingkan dengan sekarang milenial, itu perbedaan yang terbesar adalah masalah informasi. Dulu pada zaman generation X tahun 85 sampai sekitar 98 ya, internet itu belum ada. Internet itu masih barang mewah, hampir nggak ada. Internet itu baru masuk sekitar 97. 97 itu mulai ada, itu pun jarang, hanya kantor-kantor besar yang pakai. Internet mulai ada dipakai oleh banyak orang itu sekitar tahun 2001. 2001 itu mulai banyak warnet, mulai banyak orang-orang yang punya laptop ya. Apa yang membuat informasi zaman dulu itu susah untuk dicari, sekarang itu istilahnya gampang banget. Pakai smartphone tinggal cari Google, Mbah Google ya, semua bisa kita cari di internet. Kemudian yang kedua adalah social comparison. Social media comparison, pembandingan melalui sosial media. Mungkin ya di antara Bapak Ibu juga punya sosial media masing-masing, ada Twitter, kemudian ada Instagram, ada Facebook. Dulu pada saat saya beranjak dewasa itu tidak ada yang namanya sosial media. Apa yang membuat sosial media ini menjadi generation gap yang penting ya? Karena begini, dulu ketika saya beranjak dewasa, itu saya tidak merasa perlu membandingkan dengan siapapun. Semua yang saya lakukan, itu yang tahu hanya teman dekat dan keluarga. Tapi sekarang enggak, anak-anak itu bisa tahu apa yang terjadi di Amerika pada saat itu juga, apa yang terjadi di Eropa pada saat itu juga gitu ya. Dan itu membuat perbedaannya sangat besar. Semua akan dibanding-bandingkan. Oh, di tempat lain seperti ini, kenapa saya enggak seperti itu gitu ya. Hal seperti itu yang membuat apa yang akan kita lakukan itu menghadapi tantangan yang besar. Kemudian yang ketiga adalah pola asuh yang berbeda dengan orang tua. Pada masa generation baby boomer, kemudian generation X, itu sebenarnya perbedaannya tidak terlalu mencolok. Kenapa tidak terlalu mencolok? Karena pada saat itu perkembangan teknologi tidak terlalu pesat. Apa yang generation baby boomer tahu, generation X juga tahu. Istilahnya masih nyambung gitu ya. Zaman sekarang beda. Apa yang generation Y tahu, generation milenial tahu, tapi yang generation milenial tahu, generation Y belum tentu tahu. Nggak usah jauh-jauh lah, sosial media ya. Sosial media yang punya generation milenial yang seperti TikTok, kemudian seperti apa lagi ya, Instagram, itu belum tentu generation Y punya atau ikut pakai.
Apa yang terjadi? Anda tidak bisa relate atau sambung kalau ngomong dengan anak Anda. Hal seperti itu akan membuat perbedaan yang sangat besar, perbedaan yang membuat pola asuh masa zaman dulu tuh sebenarnya nggak bisa diterapkan pada masa sekarang. Sepuluh tahun terakhir ya, mulai tahun 2010 sampai sekarang tuh teknologi berkembang sangat pesat ya. Seperti yang kita tahu, smartphone itu mulai ada sekitar tahun 2011. Dulu kan masih pakai Nokia ya, pakai BBM, BlackBerry. 2011 mulai semua pakai smartphone. Dulu masih BlackBerry, saya masih ingat itu. Apa yang membedakan antara BlackBerry dengan smartphone adalah Android. Apa Android? Bedanya? Bedanya tentu saja adalah Mbah Google. Ketika ada Mbah Google, segala sesuatu bisa dicek di situ, itu akan membedakan perbedaan besar dalam kehidupan sosial kita ya. Masalah yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi selama 10 tahun terakhir ini antara lain ini. Anak tidak bisa lepas dari gadget. Mungkin kita banyak yang mengalami ya kejadian seperti ini ya. Istilahnya begitu bangun sudah yang dicari gadget. Mau makan, kalau nggak ada gadget nggak mau makan. Kemudian mau berangkat sekolah mungkin masih lihat gadget terus gitu ya. Ada beberapa sekolah memang yang tidak memperbolehkan anak membawa gadget, tapi kebanyakan sih masih boleh gitu ya. Kemudian yang kedua adalah apa yang saya sebut sebagai tsunami informasi. Dulu 10 tahun yang lalu sebelum smartphone ada ya, Anda bisa mengatur informasi yang masuk ke dalam rumah Anda. Contoh, langganan koran gitu ya. Anda dengan mudah, misalnya lihat ada berita-berita yang istilahnya terlalu rumit untuk anak Anda baca, Anda bisa sensor. Korannya Anda ambil, itu bisa. 2010 kemari ya, itu gadgetnya masuk ke kamar anak Anda nggak bisa menyaring apa yang seharusnya menurut Anda perlu disaring. Kadang hal seperti itu membuat kita istilahnya keteteran. Apa yang harusnya bisa kita saring, tidak bisa kita saring. Apa yang harusnya bisa kita batasi, anak kita malah lebih tahu dari kita ya. Itu termasuk yang ketiga, orang tua tertinggal jauh dari anak dalam mengerti teknologi. Siapa di antara kita yang mungkin istilahnya main game gitu ya, game online itu sekarang istilahnya apa yang bisa anak kita lakukan kita pasti nggak bisa. Nggak usah jauh-jauh ya, Minecraft yang gampang-gampang dulu. Minecraft, PUBG ya, PUBG, Mobile Legends, itu semua pasti mainannya generasi alpha atau milenial yang akhir-akhir. Generasi Y sama generasi X itu pasti udah nggak bisa ya. Berikutnya, pergeseran sosial budaya akibat pesatnya perkembangan teknologi itu pada gilirannya membuat pola pendidikan anak berubah. Kesiapan orang tua itu sangat diperlukan supaya tidak tertinggal. Apa yang saya lihat ya, dari selama saya menjalankan Gentle Goose, selama 10 tahun ini mungkin ada kira-kira 400 orang tua murid yang mengikuti assessment di Gentle Goose. Rata-rata dari 400 orang tua murid itu, masalah yang terbesar adalah mereka istilahnya tidak bisa mengikuti ritme anak. Tidak bisa mengikuti ritme anak dan kesulitan untuk mengatur ritme anak. Ini yang perlu kita pahami dulu ya. Ritme anak itu misalnya gini, saya dulu
saya, Generation X, itu akan tidur pukul 9.30 malam setelah Dunia Dalam Berita TVRI selesai. Loh, kenapa bisa seperti itu? Ya karena nggak ada hiburan lain. Televisi selesai, ya sudah selesai, tidur. Anak sekarang nggak. Masuk ke kamar jam 8 malam, mungkin tidurnya bisa jam 2 pagi. Entah itu main sosmed, entah itu main game online, entah itu cari-cari hal yang ingin dia tahu di Google dan lain-lain. Apa yang terjadi itu orang tua akan sulit untuk mengikuti, akan sulit untuk menyaring, dan akan sulit untuk tidak tertinggal. Sampai sini mungkin bisa dipahami ya. Oke, kita akan ke slide berikutnya. Perkembangan pendidikan ya di sekolah. Kalau tadi itu adalah perkembangan pendidikan yang harus diikuti oleh orang tua di rumah, sekarang adalah perkembangan pendidikan kurikulum yang semakin padat di sekolah. Kadang saya dulu waktu SD gitu ya, saya merasa waktu SD itu beban pelajaran nggak terlalu berat ya. Mungkin hanya 7 atau 8 mata pelajaran. Kemudian kalau SD kelas 4, kelas 3 sampai kelas 6 itu jam setengah 12.20 sudah pulang. Sekarang, anak sekarang SD itu pulangnya sekitar setengah 3 sampai jam 3 sore, kemudian beban pelajarannya mungkin sekitar 10 atau 11. Dan itu masuk dalam materi kurikulum 2013 yang istilahnya semuanya digabung jadi satu. Sehingga kalau anak contohnya gini, kalau nggak bisa baca tulis akan kesulitan mengikuti ketika anak masuk kelas 1 SD. Itu yang kelihatan jelas ya, beban kurikulum yang semakin padat. Kemudian yang kedua adalah pergeseran persepsi tanggung jawab orang tua dan sekolah. Dulu ya, ketika saya masih kecil, masih SD, gampang. Orang tua akan langsung ngerti ya. Anak kalau di sekolah, berarti harus nurut ke guru. Nggak ada istilah anak pulang, misalnya saya gitu ya, pulang lapor, waduh tadi dimarahi guru. Yang ada kan saya ditambahin marahnya ya oleh orang tua saya. Zaman sekarang beda, orang tua akan menuntut guru supaya lebih memperhatikan anaknya, dan kalau bisa satu anak itu mendapat perhatian khusus. Padahal kita tahu mungkin guru ya juga punya keterbatasan sendiri. Sementara dari pihak sekolah mungkin juga menginginkan agar orang tua juga terlibat dalam proses anak belajar di rumah. Yang menurut orang tua, ya saya sudah kerja, saya sudah capek, mungkin pulang juga sudah malam, saya nggak bisa. Itu yang pola pergeseran persepsi tanggung jawab orang tua dan sekolah yang terjadi pada masa ini. Kemudian yang ketiga, nah ini pola pikir pendidikan yang terpolarisasi. Terpolarisasi itu maksudnya begini. Sekarang ada kecenderungan orang tua gini, kalau anak saya bisa matematika tapi tidak bisa bahasa, ya udah belajar matematika aja. Kalau bisa ya apa yang anak itu pandai, dia harus belajar itu. Padahal kan harusnya mungkin yang terbaik itu sebenarnya anak itu mempunyai kemampuan yang merata, dan anak mempunyai istilahnya karena masih SD misalnya ya, dia harusnya mempunyai keingintahuan terhadap semua materi dengan sama. Ini kan anak SD atau SMP kan bukan anak kuliah ya. Kalau anak kuliah kan penjurusannya sudah pasti, sudah jelas, materi pelajarannya juga itu yang harus dia kuasai. Tapi anak SD, anak SMP kan enggak, harusnya dia bisa mengerti semua. Tapi sekarang pola pikir pendidikannya jadi terpolarisasi. Anak SD sudah dianggap harusnya sudah penjurusan. Anaknya suka A, berarti nanti pelan-pelan akan diarahkan pelajarannya A semua. Saya pikir untuk anak SD namanya aja sekolah dasar ya. Harusnya dasar-dasarnya dia semua bisa dulu. Bukan berarti kita mengharuskan semua anak harus bisa ya.
materi A, materi B saya harus bisa. Enggak. Paling enggak anaknya punya keingintahuan dan keinginan untuk belajar apa yang harusnya dia pelajari. Oke, slide. Iya, ya niki loh ya. Suaranya belum di-unmute ya. Keraguan orang tua dalam mendidik. Nah, ini ya. Apakah yang saya lakukan sudah benar? Oh, ini pertanyaannya paling sering ditanyakan pada saya. Sudahkah saya menjadi orang tua yang baik? Apakah anak saya bisa menjadi orang yang sukses nanti? Yang keempat ini sebenarnya rada-rada dilema ya. Apakah anak saya membenci saya karena pelakuan saya kepadanya? Harusnya sih enggak ya, kalau kita punya hubungan yang baik. Slide berikutnya. Ini yang saya sebut sebagai roda generasi. Mungkin kita roda generasi ini banyak yang belum mengerti, tapi istilahnya sudah terjadi ya dalam kehidupan kita ya. Setiap generasi selalu merasa lebih tahu daripada generasi sebelumnya dan lebih baik dari generasi setelah mereka. Maksudnya lebih tahu tuh begini, zaman sekarang kan mestinya lebih modern dari misalnya anak milenial gitu ya, melihat generasi X itu jadul banget itu ya. Pada saat generation X remaja itu istilahnya game online belum ada, internet belum ada, jangankan internet, video itu aja masih pakai kaset Betamax ya. Yang anak sekarang mungkin heran ini kok besar amat isinya apa gitu ya. Anak itu merasa dia lebih tahu daripada generation X. Generation milenial itu pasti merasa lebih tahu dari generation X. Kemudian kalau generation milenial ya yang lahirnya 95, 96, 97 mungkin sudah menikah, sudah punya anak ya, anaknya mungkin umur 2 tahun, umur 3 tahun. Dia pasti merasa lebih baik dari generasi yang alpha, generasi yang baru lahir ini. Loh kenapa? Ya dia merasa, loh dulu ketika saya muda, saya kecil, saya nggak seperti ini. Saya lebih punya daya juang, saya lebih punya ini, lebih punya itu pasti udah. Bukan hanya generasi alpha terhadap generasi milenial, tapi nanti ketika generasi alpha punya anak pun, roda generasi ini akan terus berputar ya. Konsekuensi dari roda generasi, kita selalu berselisih pendapat dengan generasi sebelum kita, alias orang tua, dan cenderung merasa generasi di bawah kita, yaitu anak, selalu kurang dibandingkan dengan generasi kita. Anda akan merasa, anak saya kok rasanya nggak punya semangat juang seperti saya dulu, gitu ya. Kemudian sebaliknya, orang tua kita kalau melihat kita mendidik anak kita kok rasanya kok nggak cocok gitu ya. Dulu kamu nggak seperti ini gitu. Kamu kok membiarkan anak itu melakukan ini, melakukan itu, dan lain-lain. Ini yang membuat istilahnya apa ya, perselisihan yang terus-menerus kalau menurut saya. Banyak dari orang tua yang mengikuti assessment di Gentle Boost mengeluh bagaimana istilahnya mereka selalu diintervensi oleh orang tua ataupun mertua dalam mendidik anak. Pasti itu. Dan itu terjadi. Mereka, apalagi yang maksudnya yang tinggal serumah ya dengan mertua atau orang tua ya, apa yang mereka lakukan untuk mendidik anak itu selalu dirasa kurang atau salah oleh kakek nenek. Sementara anak yang masih kecil itu juga merasa, loh orang tua saya kok mengekang ini, mengekang itu pasti udah. Dari 400-an orang tua murid yang pernah saya assess ya, rata-rata masalah terbesar itu. Saya ingin menekankan di sini bahwa roda generasi ini memakan sekitar 50% masalah dalam pendidikan anak. Jika Anda bisa menghapuskan masalah roda generasi, 50% masalah itu selesai.
Sisanya itu mungkin masalah-masalah teknis yang memang dihadapi anak, misalnya gini, kesulitan belajar karena disleksia, kesulitan belajar karena keterlambatan bicara, dan lain-lain. Itu memang harus kita bahas satu persatu. Tapi 50% masalah itu kebanyakan karena masalah roda generasi. Jadi kalau kita bisa singkirkan ini, 50% masalah kita selesai. Oke, slide selanjutnya. Apa yang membuat kita tidak bisa menjadi orang tua yang ulet, ya, bebannya menumpuk, generation gap, perkembangan pendidikan, kemudian perkembangan informasi, itu menyebabkan yang disebut sebagai parental burnout. Keadaan di mana stres sehari-hari dalam mendidik anak menjadi berkepanjangan, sehingga orang tua mengalami rasa lelah tak berujung dan keraguan dalam kemampuannya menjadi orang tua. Ya, namanya parental burnout itu kelihatannya remeh ya. Mungkin kita merasa ya hari ini capek, besok enggak. Tapi kalau ini terjadi berulang-ulang dan terus-menerus ya, beberapa bulan bahkan mungkin bertahun-tahun, kita akan menjadi orang tua yang apatis karena tenaga kita sudah habis. Burnout itu kan artinya terbakar habis. Energinya sudah nggak ada, habis, sudah terbakar. Kalau sudah sampai parental burnout yang bertahun-tahun, ya jangan heran ketika kita mendidik anak kok rasanya ya udahlah, anaknya nggak mau ya udah, anaknya nggak bisa ya udah gitu. Karena apa yang harusnya menjadi energi untuk mendidik anak sudah habis di tengah jalan. Oke, berikutnya. Nah, ini survei yang dilakukan oleh BPI Network pada tahun 2017 ya, melibatkan 2.000 responden orang tua. Yang tidak merasa kelelahan itu hanya 10%. 40% kelelahannya berpengaruh pada kehidupan sehari-hari. Jadi kelelahan karena mengasuh anak, kelelahan karena parenting itu 40% berpengaruh pada kehidupan sehari-hari. 33% merasa frustasi ekstrim saat melakukan parenting. Parenting itu dia merasa, aduh, kalau sudah berhadapan dengan anak, harus mengajar di rumah, kemudian minta anak supaya mengatur kamarnya sendiri, itu sudah frustasi. Karena dia merasa tidak akan berhasil. Itu 33%, jadi seperti 27% itu merasa tidak menjadi orang tua seperti yang mereka cita-citakan. Entah mereka merasa, ya saya kurang menjadi orang tua yang sayang terhadap anak, atau saya merasa kurang menjadi orang tua yang sering bersama anak, kok saya kerja terus atau gimana gitu ya. Itu 27%. Jadi kalau secara jumlah, kalau tadi secara persentase kan mungkin kita nggak ngeh ya berapa banyak orang yang istilahnya parental burnout. 720 orang tua merasa kelelahan menjadi orang tua dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari. 594 itu merasa frustasi ekstrim, 486 merasa tidak menjadi orang tua yang tidak mereka cita-citakan. Oke, cara mengatasi parental burnout ya, karena ini adalah salah satu penghambat besar ketika kita berusaha menjadi orang tua yang ulet. Satu, belajar mengatur waktu. Saya tahu ini nggak mudah ya, apalagi untuk orang tua yang dua-duanya bekerja, pasti akan susah sekali untuk mengatur waktu, pulang ke rumah mungkin sudah malam, jam 7, gitu ya, jam 8 malah kadang-kadang. Anaknya sudah selesai makan, sudah nonton TV, sudah waktunya main. Masa anaknya mau diajari lagi ya otomatis anaknya nggak mau. Apa yang harus dilakukan? Waktu anak bersama kita itu seharusnya merupakan waktu yang tepat bagi kita untuk memberikan nilai-nilai. Jadi bukan hanya duduk bareng di sofa sambil dua-duanya lihat televisi. Itu meskipun 2-3 jam ya nggak ada gunanya, mungkin 5 jam juga nggak ada gunanya. Ketika waktu bersama anak harusnya quality time yang lebih penting
Kita tanya, jawab, tadi di sekolah gimana, teman-temannya gimana, tadi di rumah dengan kakek atau pembantu gimana, apa yang kamu rasakan hari ini, apa yang kamu merasa kurang hari ini, cerita dong sama orang tua. Itu yang harusnya kita lakukan dalam quality time. Bukan duduk di ruang tamu, sama-sama nonton TV bersama, atau main gadget bersama. Itu sama sekali nggak membantu ya. Mengatur waktu, quality time, harusnya apa yang waktu cuma setengah jam itu kita gunakan dengan baik. Termasuk di pagi hari, ketika anak mau berangkat sekolah, kita yang mengantar, misal ya, kita yang mengantar ini, dia nggak ikut antar jemput atau gimana, kita yang mengantar, selama di mobil kita bisa tanya-tanya, kita bisa cerita-cerita. Pada saat itu kita masukkan nilai-nilai positif pada diri anak. Setiap hari berulang itu jauh lebih baik daripada hanya ketika ada masalah terjadi, kita baru ngomong. Masalah terjadi, kita baru marah. Itu biasanya nggak akan efektif karena anaknya biasanya udah males ya. Kita juga udah capek dan emosinya udah meledak-ledak tuh biasanya nggak bisa masukkan apa-apa sebenarnya. Yang kedua adalah menjadi orang tua yang otoritatif. Kadang kita heran ya, otoritatif itu bedanya apa dengan otoriter? Otoriter itu adalah orang tua yang tidak mau mendengar apapun dan anak itu harus melakukan kehendak orang tua, itu otoriter. Otoritatif beda, otoritatif adalah anak mengerti bahwa yang berkuasa, yang memegang kekuasaan di rumah ataupun di tempat di mana mereka itu adalah orang tua. Bukan anak dan orang lain, tapi orang tua. Itu yang disebut otoritatif. Berkuasa. Dari 400-an lebih orang tua yang assessment di Gentle Goose ya, rata-rata masalahnya yang berkuasa adalah anak. Yang berkuasa adalah anak. Tentu saja ini nggak sehat ya. Bagaimana anak yang baru berusia 7 atau 8 tahun itu adalah yang mengambil keputusan di dalam keluarga. Bagaimana mungkin gitu. Anak yang baru usia 7 atau 8 tahun, kalau mau keluar makan, kalau enggak di tempat A saya nggak mau. Kalau di tempat B makanannya nggak enak, saya nggak mau. Akhirnya orang tua ya udah nurut makan di tempat A, tempat B. Kalau sekali-sekali nggak apa-apa ya, namanya juga setiap orang, setiap anak pasti pengen istilahnya makan yang dia senang. Tapi karena ini terjadi berulang-ulang, akhirnya yang menjadi penentu keputusan adalah anak. Yang berkuasa adalah anak. Tentu saja ini nggak sehat ya. Harusnya yang berkuasa otoritasnya tetap orang tua, sehingga orang tua nggak merasa kecapean harus setiap kali bernegosiasi dengan anak, setiap kali dia harus ngomong, oh kamu harus gini, kamu harus gitu. Istilahnya tenaganya habis untuk bernegosiasi yang enggak terus dengan anak ya. Yang ketiga, pembagian tugas yang jelas di rumah. Banyak orang tua itu yang istilahnya begini, kalau anak saya tidak mau, ya udah saya yang akan melakukan. Kalau anak saya tidak bisa, oke, saya melakukan. Padahal usia anak antara 6 sampai 12 tahun itu adalah usia di mana dia belajar yang namanya tanggung jawab. Kita kan nggak bisa berharap anak usia 6 sampai 12 tahun, oh anaknya belum bisa, ya oke, kita akan bantuin. Dan kita berharap anaknya usia 13 tahun, anaknya tiba-tiba bisa semua. Ini kan sesuatu yang istilahnya harapannya nggak logis. Harusnya 6 sampai 12 tahun itu diberikan tanggung jawab secara bertahap, ya kan? Contoh misalnya gini, anak 6 tahun kan memang belum bisa macam-macam.
Ya, berikan tugas yang dia bisa, contohnya merapikan tempat tidurnya sendiri, merapikan mainannya sendiri, dan lain-lain. Pasti nggak langsung bisa, berikan dia waktu juga untuk belajar. Contohnya mainan gitu ya. Kan kita misalnya melihat, loh anaknya kalau masukkan mainan kok dibantingi semua ke dalam rak. Akhirnya, ya udah, papa aja yang masukin, nanti kamu bantingin semua rusak. Anak tidak akan pernah belajar untuk tidak membanting. Karena bagi dia ketika dia banting, ya nanti tugasnya kan diambil alih oleh orang lain. Pembagian tugasnya akhirnya menjadi semua orang tua. Anak nggak melakukan apa-apa, semua orang tua, dan akhirnya berujung ke parental burnout, tenaga orang tuanya habis ya, tidak sempat memasukkan nilai-nilai, dan akhirnya anaknya sama aja antara umur 6 sampai umur 13 itu nggak ada perkembangan apa-apa. Dan ketika sudah memasuki SMP, usia SMP, anak lebih senang dekat ke teman gitu ya. Orang tuanya jadi bingung, lu anaknya diajarin apapun nggak mau dengar gitu ya. Oke, yang keempat adalah, nah ini cara mengatasi parental burnout yang keempat adalah ulet. Kadang kita menganggap remeh ya, ulet itu apa sih ya? Ulet itu adalah gigih. Tidak berhenti sebelum tujuan kita tercapai. Mungkin ulet di sini kalau diibaratkan itu begini. Anda menginginkan anak Anda bertanggung jawab mengatur tas sekolah sendiri gitu ya. Oke. Hari ini Anda kasih tanggung jawab, anak belum bisa. Ada buku yang ketinggalan, ada yang buku yang robek atau apa, tasnya ketinggalan di rumah atau apa, nggak apa-apa. Besok masih begitu, kita ingatkan lagi, ini caranya gini-gini. Setelah seminggu, 2 minggu, kita akan lihat perkembangannya gimana. Apakah bukunya masih banyak ketinggalan atau enggak? Apakah dia semakin baik atau enggak? Itu yang disebut ulet. Kita tidak berhenti melihat anak itu berkembang. Jangan terus, misalnya begini, loh anaknya nggak bisa, ini ya udah saya aja, gitu. Daripada nanti di sekolah bukunya ketinggalan, dimarahi guru, dan lain-lain. Kan kasihan anaknya. Ya, memang kasihan. Saya juga kasihan kalau anak saya dimarahi guru ya. Tapi kalau dia tidak pernah belajar bertanggung jawab, kira-kira 1-2 tahun kemudian ya seperti itu. Dan ketika sudah masuk usia SMP, tanggung jawabnya masih belum terbentuk. Kita sebagai orang tua nanti yang semakin kerepotan. Karena istilahnya gini, anak SMP beda dengan anak SD kelas 1 ya. Beda 6 tahun untuk anak usia perkembangan itu sangat-sangat jauh. 6, 7, 8, 9 itu sebenarnya adalah masa yang istilahnya berkembang sangat pesat. Apa yang dia bisa, apa yang dia nggak bisa hari ini, minggu depan dia bisa. Apa yang dia nggak bisa hari ini, mungkin bulan depan dia bisa. Jadi kita harus mengikuti apa yang harusnya menjadi perkembangan anak dan tidak mengambil tanggung jawab semua diambil di kita gitu ya. Oke. Berikutnya bagaimana menjadi orang tua yang ulet. Yang perlu dimasukkan dalam pikiran kita yang pertama adalah anak kita itu adalah anak kita yang seumur hidup. Nggak ada istilah bekas anak. Semua adalah anak kita sampai nanti, sampai kita tua, sampai kita mati. Jadi kalau kita ingin melihat anak kita maju, ingin melihat anak kita berhasil, ya kita harus ulet, kita harus gigih. Nggak boleh berhenti sekarang, nggak boleh berhenti ketika kita ya udah merasa saya capek, udah terserah. Nggak bisa seperti itu. Kita harus mengerti bahwa iya, sampai tua, sampai besar pun anak itu tetap anak kita. Yang kedua adalah semua berawal dari kebiasaan kecil. Dan kita itu merasa gini ya, kalau yang kecil-kecil aja nggak apa-apa lah Pak, nanti kan anaknya kasihan kalau dimarahin terus atau diharuskan misalnya mengurus bukunya sendiri, itu kan sebenarnya bisa diurus sama kita. Gitu ya.
apa yang berawal dari kebiasaan kecil itu lama-lama akan menjadi kebiasaan besar dan akhirnya menjadi habit atau sikap hidup. Coba Anda pikirkan kalau anak yang terbiasa dibantu orang, dalam hari ini orang tua ya, sampai usia SMP misalnya. Ketika dia SMA, apakah tiba-tiba dia bisa berubah? Nggak bisa. Ya sikapnya sudah terbentuk gitu ya. Apa yang dia lakukan ketika dia kecil itu sebenarnya adalah pola yang akan terbentuk sampai dia dewasa. Apalagi kalau diulang-ulang terus tiap hari. Jadi kebiasaan kecil harusnya menjadi sesuatu yang istilahnya apa ya, batu loncatan lah, satu hari ke hari yang lain itu menjadi batu loncatan. Dan ketika kita berusaha menjadi orang yang tua yang ulet, ya memang harus dilihat hari per hari. Kita nggak bisa ngomong, oh ya udah nanti minggu depan atau bulan depan lah kita lihat perkembangannya. Sudah telat biasanya, karena anak kecil itu perkembangannya sangat cepat. Kita yang sudah dewasa ini biasanya statis ya, perkembangannya nggak terlalu banyak. Anak kecil itu istilahnya minggu depan sudah beda dengan minggu ini, bulan depan sudah beda dengan minggu ini. Karena pertumbuhannya sangat sangat pesat ya, apalagi untuk anak-anak yang nanti memasuki usia puber. Kemudian yang ketiga, nah ini yang sangat penting, siapkan target mingguan dan bulanan. Kelihatannya agak aneh ya, masa anak kecil dikasih target gitu ya. Tanpa target, kita tidak akan pernah tahu perkembangan anak kita itu benar atau enggak. Contohnya begini, harapan saya anak saya nanti bulan depan sudah bisa menata tas sendiri. Berarti targetnya bulan depan, misalnya awal Agustus, maaf. Awal Agustus anak saya sudah bisa menata tas sendiri. Berarti target yang harus saya lihat setiap minggu, setiap hari adalah bagaimana anak saya menata tas. Bukan nanti dilihat pada awal Agustus anaknya sudah bisa atau enggak ya. Itu sudah telat. Kita harus melihat pendekatannya secara hari per hari, minggu per minggu. Targetnya itu harus jelas. Bulanan itu adalah untuk anak yang biasanya usianya sudah SMA. Target bulanan. Kalau masih SD kelas 1, SD kelas 2, target mingguan itu realistis. Target mingguan itu sangat realistis. Anak bisa berubah, anak bisa mengerti dengan cepat karena memang masa pertumbuhan otaknya sangat-sangat mudah terangsang oleh informasi yang masuk. Oke, berikutnya ya. Ini yang tadi penjelasannya. Kebiasaan kecil. Orang tua yang seimbang, nah ini loh. Kadang kita sebagai orang tua itu merasa gini ya, saya menjadi orang tua sudah baik atau belum? Gitu. Anda merasa orang tua yang baik atau tidak itu sebenarnya begini. Kalau anak Anda pemalu, anak Anda penakut, Anda harus memberikan sedikit kebebasan, banyak motivasi pada anak Anda. Kalau anak Anda sudah pemberani, Anda harus memberikan aturan yang jelas, Anda harus memberikan peringatan bahwa ini loh, kamu tidak boleh menyimpang ke kiri, menyimpang ke kanan, tapi ini jalan yang harus kamu lakukan. Orang tua sekarang kan istilahnya mudah terpolarisasi seperti yang saya ngomong di depan ya. Kalau anak itu pemberani, zaman sekarang ya malah digaspol gitu istilahnya ya. Bukannya direm tapi malah digaspol. Ya anaknya pemberani, anaknya istilahnya punya jiwa kepemimpinan yang tinggi. Oh iya bagus itu benar. Benar 100% anak yang punya jiwa kepemimpinan itu bagus sekali. Cuman ketika dia masih kecil harusnya untuk anak yang pemberani dan punya jiwa kepemimpinan yang tinggi, dia harus mengerti aturan yang jelas di dalam rumah maupun di sekolah. Kalau enggak gini hasilnya, oh nggak apa-apa, biarin aja, dia kan gitu bagus, nggak usah diatur. Anak yang punya jiwa kepemimpinan yang tinggi ketika diberikan kebebasan, berlebihan kebebasannya,
dia akan menjadi anak yang otoriter. Dia akan menjadi anak yang semau sendiri. Akibatnya orang tuanya nanti ya itu tadi ya, energinya akan habis untuk bernegosiasi, habis untuk mengatur, habis untuk ngomong, nilai-nilainya nggak ada yang masuk. Sebaliknya dengan anak introvert itu anaknya pemalu, misalnya penakut, nggak suka maju. Harusnya anak seperti itu diberikan motivasi ya kan, itu istilahnya mobil tuh remnya pakem, gasnya yang kurang. Jadi harus diberikan kebebasan, saya digaspol nggak apa-apa. Begitu anak yang punya jiwa introvert diberikan kebebasan, dia akan merasa nggak tertekan. Sebaliknya dengan anak extrovert tadi ya, anak introvert kalau diberikan kebebasan, dia jadi mengerti bahwa ini loh, dunia itu ternyata seperti ini, nggak semenakutkan, nggak sekejam yang dia pikir. Itu sebabnya orang tua harus seimbang ketika melakukan pola pendekatan supaya kita tuh istilahnya gini, didorong nggak jatuh tapi ditarik juga nggak kebanting. Kita ketika mengajar anak harusnya seperti itu ya, didorong itu nggak jatuh, ditarik juga nggak kebanting. Tapi pelan-pelan anaknya diberikan dorongan yang lembut ataupun aturan yang jelas. Jangan sudah kejadian nanti kita marah, kita emosi, biasanya nilai-nilainya udah nggak masuk gitu ya. Yang kedua adalah konsekuensi yang jelas untuk setiap aturan yang diikuti atau dilanggar. Kadang kita sebagai orang tua ya merasa ya nggak apa-apa lah, anaknya juga nggak tiap hari seperti ini kan sebulan sekali, ini kan seminggu sekali. Bagi anak ketika dia tahu bahwa dia bisa lolos dari aturan, dia akan tahu oh, aturan ini nggak penting. Jadi aturan itu penting, jangan harap anak itu akan mengikuti aturan kalau dia menganggap aturan itu nggak penting. Akibatnya tenaga kita sebagai orang tua akan habis untuk memaksa anak itu mengikuti aturan. Jangan sampai itu terjadi ya. Ini adalah salah satu contoh untuk agenda mingguan atau bulanan. Macam-macam ya sekarang apps yang ada di handphone, saya pakai di sini ada CalendNote. Kenapa saya pakai CalendNote? Karena satu sifatnya fleksibel, dua mudah dipakai. Siapapun bisa pakai, saya aja yang gaptek bisa ya pakai ini ya. Contohnya minggu pertama main gadget 1 jam sebelum makan, menonton 1 jam TV, mengulang pelajaran. Ini setiap malam kita akan coba cek, benar nggak sudah terjadi seperti ini. Untuk minggu pertama, minggu kedua nanti mungkin kalau main gadget sudah bisa 1 jam, kita kurangi jadi 50 menit. Misal seperti itu. Jangan merasa, lah cuman selisih 10 menit Pak. 10 menit itu setiap minggu. 10 menit itu setiap minggu targetnya. Kalau 10 menit setiap minggu berarti selama sebulan sudah berkurang 40 menit main gadgetnya. Lumayan kan main gadgetnya sebulan berkurang 40 menit. Ini seperti orang diet. Jangan kita punya istilahnya pemikiran yang tidak realistis. Saya ingin anak saya berhenti main gadget besok. Padahal setiap hari dia main gadget 2-3 jam. Tahu-tahu karena mungkin nilainya jelek, kemudian anaknya semakin sering melawan, kita ngomong, mulai besok tidak ada gadget. Yang terjadi apa? Anak bertengkar dengan kita, anak melawan, anak melanggar, akibatnya kita menyerah. Parental burnout tadi. Tenaganya habis. Yang dilakukan bukan mengajarkan nilai-nilai, bukan memberikan batasan agenda mingguan, target mingguan, tenaganya habis untuk bertengkar dengan anaknya. Itu yang menyebabkan kita tidak bisa menjadi orang tua yang ulet. Oke, sampai di sini. Jadi orang tua yang ulet dan gigih itu hal yang perlu dimiliki oleh setiap orang tua. Punya 1000 ilmu bagus, 1000 pengetahuan juga hebat ya.
Tapi tidak akan mempunyai keuletan, tidak akan bisa dipakai. Saya pernah ketemu dengan orang tua yang melakukan assess di Gentle Quiz itu. Dia sudah pernah ikut seminar parenting beberapa kali ya di Surabaya, beberapa kali di Jakarta. Pengetahuannya tentang parenting bagus. Yang kurang adalah apa? Kemauan untuk menerapkan pengetahuan tersebut di rumah. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena setiap kali dia pulang ke rumah, waktunya habis untuk bernegosiasi, habis untuk bertengkar. Jadi nggak sempet tuh dan menerapkan nilai-nilai yang dia pelajari di seminar yang dia ikuti, udah nggak sempet. Pulang cuman lihat anaknya belum kerjakan PR, anaknya masih main gadget atau nego lagi. Kenapa kamu nggak kerjakan PR? Kenapa kamu main gadget? Itu terus tiap hari pulang, akhirnya setelah sebulan dia menyerah. Dia merasa anak saya nggak bisa Pak, atau saya nggak bisa Pak, saya nggak menjadi orang tua yang saya cita-citakan. Ini salah satu alasan yang terbesar. Tidak mempunyai cita-cita yang realistis targetnya. Target harus realistis, tapi cita-cita harus tinggi. Oke? Sampai di sini, terima kasih ya. Sudah selesai bahan yang untuk bagaimana menjadi orang tua yang ulet. Kita akan masuk ke sesi pertanyaan ya. Di sini sudah ada beberapa yang masukkan chat. Saya lihat chatnya ya. Oke. Saya mulai dari atas. Bagaimana mengatasi burnout? Burnout, seperti yang saya ngomong di depan ya barusan ya. Burnout itu terjadi karena tenaga kita habis untuk bernegosiasi dengan anak. Kenapa kalau kita bernegosiasi terus tiap hari dengan anak? Karena kita belum menjadi orang tua yang otoritatif. Orang tua yang berkuasa, orang tua yang memegang peranan paling penting. Kan selama ini gini, kita merasa loh, kan nggak apa-apa sekali-sekali ngikuti keinginan anak. Ya benar, nggak apa-apa memang. Tapi tidak terasa sebulan, 2 bulan, akhirnya kita ngikutin terus. Dengan mungkin perasaan ya, karena saya kerja pulang malam, saya jarang ketemu, nanti kalau nggak dituruti anaknya kasihan. Itu terus selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan, akhirnya setahun menjadi kebiasaan. Dan ketika mau diubah, istilahnya tenaga kita habis untuk mengubah gitu ya. Padahal itu seharusnya bisa dimulai dari awal. Apakah, ini yang pertanyaan kedua ya, bagaimana cara menyampaikan dengan baik untuk menata mindset anak kami jika kami diintervensi orang tua atau mertua? Ya, memang agak susah untuk orang tua yang tinggal dengan kakek atau nenek, karena yaitu tadi seperti roda generasi yang saya bahas di depan ya, tidak akan pernah bisa nyambung, tidak akan pernah cocok. Tapi itu semua bisa diatasi dengan begini. Bicarakan dulu apa yang akan kita lakukan terhadap anak kepada orang tua atau mertua. Dengan konsekuensi harus ada batasan waktu. Contohnya begini, bilang dulu ke mertua ya, anak saya mulai minggu depan sampai bulan depan jangan dibantu ketika mengerjakan PR. Apapun yang dia minta jangan dibantu. Tapi kita kasih batasan waktu ya, 1 minggu, 1 bulan, boleh terserah macam-macam, 1 bulan lah mungkin bisa. Dengan harapan nanti anaknya bisa mengerjakan PR sendiri. Nanti kakek, nenek, kita lihat bulan depan, kalau anaknya bisa mengerjakan sendiri, berarti anaknya lebih bertanggung jawab. Dan itu memang yang menjadi tugas kita atau tujuan kita. Itu ya negosiasi dengan
kakek neneknya dulu, mertua kita ya. Memang nggak mudah, tapi negosiasi dengan batasan waktu itu jauh lebih penting daripada negosiasi secara global. Misalnya begini, saya ngomong ke kakek neneknya begini, mulai sekarang si A nggak usah dibantu, udah kakek neneknya nggak usah ikut-ikut. Loh, otomatis orang mertua atau orang tua kita yang merasa, loh, kok jadinya begini, kok saya nggak boleh ikut-ikut. Akhirnya bertengkar lagi, akhirnya tenaganya habis lagi, akhirnya burn out lagi. Oke, berikutnya untuk pertanyaannya, bagaimana mengubah mindset anak kita yang sudah terpola biasa untuk dibantu orang tua, mengingat anak saya bangun tidur gadget yang dipegang tidur pun ya. Oke, untuk kecanduan gadget ya, memang nanti di dalam rangkaian seminar ulang tahun Jetagus nanti ada pembahasan khusus untuk anak yang kecanduan gadget. Tapi yang ingin saya tekankan di sini ya, kita harus punya ekspektasi yang realistis dulu. Contohnya seperti ini. Bangun tidur sudah pegang gadget sampai jam 2 sampai jam 3 pagi. Setiap hari diingatkan berulang-ulang tetap seperti itu. Kita harusnya punya target seperti orang diet. Jangan langsung semua tidak boleh makan atau makanannya diganti, otomatis orangnya melawan ya kan, akhirnya dietnya nggak berhasil. Atau makan sembunyi-sembunyi, akhirnya dietnya nggak berhasil. Yang penting adalah pengurangan bertahap. Contohnya begini, selama ini bangun tidur langsung pegang gadget gitu ya oke lah, karena itu yang paling susah diubah, apa-apa. Pelan-pelan pada saat makan pagi, kita ngomong, makan dulu, nanti setelah makan gadget. Itu minggu pertama. Minggu kedua, setelah makan, jangan langsung main gadget. 10 menit, nanti setelah itu main gadget. Tidak terasa setelah sebulan, 2 bulan, kita sudah mengurangi jam main anak sekitar 1 sampai 1,5 jam. Ya kan lumayan. Itu kalau dilanjutkan sampai setengah tahun berarti bisa berkurang 4 jam. Kalau kita konsisten ya dan ulet itu akan berkurang 4 jam. Loh, apakah anaknya enggak melawan? Apakah anaknya enggak istilahnya main gadget sembunyi-sembunyi kalau malam? Pasti seperti itu. Jangan dimasukkan ke dalam hati, jangan dipikirkan terlalu banyak karena itu salah satu sumber burnout. Dan ketika sudah burn out, Anda tidak akan bisa menjadi orang tua yang ulet, tenaganya habis. Oke? Mungkin sampai di sini bisa menjawab ya. Saya ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara mengubah anak yang sudah punya kebiasaan dari kecil tidak disiplin? Bagaimana mengingatkan orang tua yang selalu membujuk anaknya dengan memberi gadget? Ya, ini mungkin pertanyaan dari Ibu Yayu ini sebagai guru ya. Anak yang dari kecil tidak disiplin, saya kurang tahu anaknya ini usia berapa ya. Kalau anaknya masih di bawah 12 tahun, misalnya usia 6 sampai 12 tahun, itu sebenarnya masih sangat bisa berubah. Jadi ini dia di rumah nggak dibiasakan disiplin ya, tahu-tahu di sekolah kan harus disiplin, harus ngikutin guru dan lain-lain. Sama prinsipnya seperti tadi pengurangan gadget, kita harus memberikan kepada diri kita dan anak tersebut target yang realistis. Jangan selalu berpikir, lah diajari seminggu 2 minggu anaknya nggak bisa, ya udah, itu targetnya nggak realistis. Anda berharap anak tersebut berubah dalam waktu 2 sampai 4 minggu untuk sesuatu yang sudah dia kerjakan selama beberapa tahun. Itu kan nggak realistis. Yang realistis adalah Anda akan mencoba untuk mengurangi kebiasaan buruknya yang tidak disiplin tadi selama setengah tahun ke depan. Pelan-pelan dikikis, pelan-pelan diubah, pelan-pelan diberikan pengertian sesuai usia ya. Saya ini pertanyaannya nggak tahu usianya berapa. Sesuai usia. Dan jangan khawatir ya,
dalam rangkaian seminar acara Gender Goals nanti ada satu yang khusus untuk membahas mengenai anak dan gadget. Jangan khawatir, itu pasti ada. Nanti kita akan lihat ya. Kemudian bagaimana cara menyatukan persepsi antara generasi X dengan dengan generasi milenial? Pertanyaannya ini gini ya, setiap generasi itu punya persepsi sendiri. Jadi ketika kita ini gini, kita berusaha menyatukan persepsi generasi X dengan generasi milenial, yang kita dapatkan adalah burnout. Tenaganya habis untuk menyatukan persepsi itu. Padahal yang penting itu sebenarnya bukan persepsinya yang disatukan. Yang penting adalah bagaimana tiap generasi itu punya nilai yang sama. Contohnya begini, saya ketika masih sekolah ya, itu dididik supaya hormat pada guru di sekolah, pada orang tua di rumah, dan pada istilahnya kalau saya berada di jalan ya saya hormat kepada polisi, nggak melanggar lalu lintas dan lain-lain ya seperti itu. Itu kan nilai yang ditanamkan di Generation X. Yang saya lihat sekarang tuh gini, apa yang harusnya nilai itu istilahnya nilai positif kan itu ya, itu tidak ditanamkan untuk generasi milenial dengan alasan gini, zaman sudah berubah. Padahal zaman berubah tapi nilai positif kan harusnya sama ya kan? Tapi enggak. Apa yang terjadi sekarang adalah ketika diminta untuk menanamkan nilai mesti bilangnya begitu. Zaman sudah berubah Pak. Anak sekarang tidak bisa digitukan. Ya, apa yang tidak bisa zaman dulu itu sebenarnya juga enggak bisa zaman sekarang. Apa yang bisa zaman dulu sebenarnya juga bisa zaman sekarang. Kalau masalah nilai, ini bukan masalah teknologi ya. Ini bukan masalah generation gap. Yang saya bicarakan adalah nilai. Loh, hormat kepada orang tua itu harusnya nilai yang positif yang harus ditanamkan setiap generasi. Bukan hanya generation X, generation Y, milenial, tapi alpha juga semua. Itu bahkan sampai anaknya alpha dan seterusnya. Mungkin sampai di sini bisa menjawab ini ya pertanyaannya. Kemudian langkah awal apa yang harus kita miliki untuk mengubah mental dan perilaku kita menjadi orang tua yang ulet. Langkah pertama yang harus kita lakukan jika ingin menjadi orang tua yang ulet, buatlah jadwal. Kelihatannya remeh ya. Jadwal buat apa coba? Apa dengan jadwal bisa menjadi orang tua yang ulet? Jadwal itu seperti pagar. Jadwal itu istilahnya pagar. Jadi kalau kita pernah naik motor di pinggir sungai ya, kalau nggak ada pagarnya kan susah, nggak bisa lihat, tahu-tahu nyemplung sungai gitu sudah ya. Kalau ada pagarnya gampang, selama kita tidak menembus pagar, kita selamat sudah lewati jalan di pinggir sungai. Itu yang terjadi dengan jadwal yang kita bikin. Tidak bisa kita bilang, saya ingin menjadi orang tua yang ulet, tapi Anda tidak punya jadwal. Itu mustahil. Akhirnya Anda menjadi orang yang burnout lagi, karena Anda harus bernegosiasi dengan orang lain dan diri sendiri setiap hari. Istilahnya seperti tadi, pagar yang di pinggir sungai tidak ada, jadi Anda harus memperhatikan terus jalan supaya tidak masuk ke sungai. Kalau ada pagarnya kan enak, pokoknya lihat-lihat pagar ya udah nggak akan masuk ke sungai. Sampai di sini mungkin bisa menjawab ya pertanyaannya. Oke. Apalagi nih? Oh, sudah selesai semua ya? Kalau sudah selesai semua, saya kembalikan ke moderator Pak Niko. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Andi sudah menyampaikan materi yang sangat bagus sekali, dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menyempatkan diri mengikuti seminar online hari ini. Saya juga kembali menginfokan bila Gentle Ghost akan mengadakan seminar online kembali
pada tanggal 20 Juni 2020 dengan tema mengembangkan kecerdasan anak dari rumah pada pukul 4 sampai pukul 5 sore, dan tanggal 26 Juni 2020 dengan tema Anakku Lambat Bicara, Deteksi Dini dan Intervensi Dini pada pukul 4 sampai 5 sore. Segera daftarkan diri Anda di nomor 081 217 544 844. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat malam. Selamat malam, terima kasih.